Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Lutfia Laili dan di sini aku bakal bahas tuntas tentang sastra Inggris atau English Literature. Dimana dari kalian pasti banyak banget yang punya persepsi yang berbeda dengan realita di prodi sastra Inggris itu. Nah, berdasarkan pengalamanku selama 8 semester ini berada di dunia sastra Inggris, aku bakal jelasin satu persatu tentang serba-serbi sastra Inggris dan mitos faktanya yang mungkin akan berbeda dengan persepsi kalian sebelum kalian mendengarkan penjelasan ini. Yang pertama, jurusan sastra Inggris itu berbeda dengan pendidikan sastra Inggris. Masa sih? Padahal sama-sama bahasa Inggris, tapi yang bikin beda adalah yang pertama, prospek kerjanya setelah kalian lulus. Pendidikan bahasa Inggris itu prospeknya akan menjadi guru atau menjadi tenaga pendidik. Sedangkan sastra Inggris itu prospeknya jauh lebih luas, seperti menjadi tour guide, interpreter, translator, dan masih banyak lagi. Selain itu, yang beda adalah penyampaian materinya. Mungkin kedua jurusan ini sama-sama menggunakan bahasa Inggris, tapi apa yang dipelajari itu berbeda. Pendidikan bahasa Inggris jelas kita akan pelajari bagaimana kita akan menjadi guru di masa depan. Sedangkan sastra Inggris, kita fokus untuk meneliti karya sastra. Yang kedua, sastra Inggris itu nggak melulu belajar tentang sastra. Pada dasarnya, kita belajar seperti saat kita di sekolah dulu, belajar grammar, listening, writing, reading, dan juga speaking. Di sastra juga kita akan menganalisis karya sastra, sama seperti judulnya, sastra Inggris. Tapi lebih dari itu, kita juga belajar linguistik dan sejarah kebudayaan Amerika dan Inggris. Kita juga belajar tentang translation atau teknik-teknik penerjemahan. Dan yang gak kalah seru nih, kita juga akan ketemu sama yang namanya hitung-hitungan, yaitu matkul statistika. Pasti banyak dari kalian yang mikir, bahasa Inggris itu banyak banget bacanya, analisis buku lah, analisis novel lah, analisis cerpen, jadi kita perlu banyak baca. Padahal karya sastra itu gak cuma melulu berada di tulisan, tapi bisa dalam bentuk film atau series. Jadi masih mikir kalau sastra Inggris itu gak seru. Yang ketiga, sastra Inggris itu asik tapi pusing. Kok bisa? Soalnya kita itu kan dituntut untuk menganalisis suatu karya sastra, dimana dalam analisis itu gak ada yang namanya salah. Itu yang asiknya. Tapi yang bikin pusing adalah ketika kita menganalisis suatu karya sastra dan analisis antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lainnya itu punya persepsi yang beda-beda. Jadi itu yang bikin kita pusing. Kok bisa sih si A mikirnya gini, si B mikirnya beda lagi. Jadi walaupun kita dituntut untuk berpikir secara abstrak, secara bebas, tapi pasti ada kan satu titik di mana kita seharusnya punya persepsi yang sama antara satu dan lain. Yang keempat, perlu kalian tahu, mahasiswa baru sastra Inggris itu nggak semuanya jago bahasa Inggris. Jadi buat kalian yang mikir, aku nggak mau masuk bahasa Inggris, aku nggak bisa bahasa Inggris. Stop, kamu tuh salah besar. Justru, di antara semua mahasiswa baru itu, kamu nggak sendirian kok. Banyak yang juga ngerasain hal yang sama kayak kamu. Atau mungkin punya kemampuan yang lebih buruk daripada kamu. Karena potensi yang kamu miliki itu akan berkembang dengan seiring berjalannya waktu. Jadi gak usah khawatir kalau kamu gak bisa bahasa Inggris. Karena siapa tahu nanti setelah lulus kuliah, kamu bakal malah bisa lebih percaya diri buat ngomong bahasa Inggris di depan umum, atau membuat karya sastra dengan bahasa Inggris tanpa bantuan translator. Dan yang terakhir ini nih, yang kelima, yang mungkin kamu cuma bisa dapetin ini di Universitas Muhammadiyah Semarang atau Unimus, yaitu jurusan sastra Inggris gak cuma belajar tentang bahasa Inggris, tapi juga belajar bahasa Korea dan bahasa Jepang. Jadi kamu gak perlu kursus mahal-mahal buat belajar bahasa Jepang
atau bahasa Korea buat kalian yang suka dengan kedua negara ini, kamu cukup dan masuk jurusan sastra Inggris, kamu bisa dapat ketiganya. Jadi itu kayak pepatah, sekali dayung, 2-3 pulau terlampau. Masih ragu nih buat masuk sastra Inggris? Jadi mahasiswa sastra Inggris itu seru banget loh. Ayo jadi bagian dari kita.